Yang terhormat Pak Sekretaris dari Bapeda, Pak Dida. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Pak Dida, perlu diketahui Bapak dan Ibu yang hadir di sini, beliau juga senior kami Pak. Dan beliau juga pernah di DPMD Pak, sebelum saya masuk ke DPMD. Dan yang terhormat wabil khusus Pak Ketua BPD atau Sekretaris atau anggota, terima kasih atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempatnya kami persilakan dari Pak Dida langsung nanti akan menyampaikan yang berkaitan dengan perencanaan atau pelaksanaan program-program yang ada di desa yang sesuai dengan selaras dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan kami juga berkeinginan Bapak dan Ibu yang hadir di sini kiranya kooperatif Pak, boleh menanyakan ke kami supaya kami ada tolak ukur bahwa kegiatan ini ada outcome-nya untuk dirasakan dan ada kemaslahatan untuk kita bersama itu. Dari saya, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam tentunya kita curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai penganutnya. Insya Allah akan menerima sahabat sampai akhir zaman. Pertama tentu kita patut bersyukur ke Robi karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa bersilaturahmi di ruang aula Bapeda, di ruang BHKD Kabupaten Mayuni dalam rangka kegiatan pembinaan aktivitas dari anggota BPD di Kabupaten tahun 2024. Bapak sekalian, sebelumnya saya perkenalkan, tak lupa juga hormati Pak Sulaiman dari Kabid Pemerintahan di DPMD beserta jajarannya. Bapak sekalian, perkenalkan saya membicarakan Pak Leman. Saya sekarang di Bapeda Indramayu, sehari-harinya sebagai sekretaris Bapeda Indramayu, dan pernah juga DPMD tapi sudah lama, sejak 2012 atau 2012 saya lupa tuh. Era 12 atau 13 lah. Mungkin Bapak belum menjadi pengurus BPD ya, karena itu era lama, ada 10 tahun lalu, dan hanya setahun di sana. Ya karena ASN, pegawai, ya muter-muter dipindah kemana aja gitu ya. Dan harus siap dipindah, mutasi, rotasi kemana aja. Bapak sekalian, di suasana yang siang ini, pada ngantuk nggak Bapak nih? Ngantuk, ngopi. Udah ngopi Pak, kalau ada warung di sebelah mah udah ngopi, ngopi. Saya nggak ada warung ya. Ya suasananya siang ini mungkin udah makan siang, ngantuk doanya. Tapi mudah-mudahan di sela-sela ngantuk ada hal yang bisa diserap Bapak sekalian ya. Hari ini mungkin saya tidak terlalu banyak teoritis tentang BPD ya. Karena yang hadir di semua ini yang BPD semua. Jadi sehari-harinya ya utak-utaknya ngulek-ngulek BPD artinya sudah barang yang baru lagi Bapak sekalian, sehari-harinya bertugas di BPD. Dan yang ada di sini kan ada 8 kecamatan ya. Gelombang kedua nih, karena pagi 7 kecamatan. Hari ini tidak semuanya ketua ya. Yang ketuanya banyak dah. Pak. Ketuanya banyak, berapa orang? Ngacung tangan yang ketua. Oh sebagian, kecil ya, dikit. Banyak pengurus ya. Tidak masalah karena ini sampaikan Pak Kabid juga. Untuk pengurus juga diundang biasanya Pak Ketua gitu. Bapak sekalian bahwa saya ingin sharing aja, nanti kita isi atau ada hal yang perlu disampaikan Bapak sekalian, pengalaman atau Bapak Ibu sekalian di lapangan, selaku BPD ada permasalahan apa nanti kita sharing aja. Karena mungkin teori mungkin Bapak bisa pelajari ya sekarang banyak di media-media atau di online lah sekarang atau di Google semuanya
kaitan dengan aturan regulasi mah ada semua ya, tinggal bapaknya tinggal buka-buka aja. Jadi aja ya mungkin bukan anak-anaknya. Kalau anak-anak kan seringnya main game. Ada TikTokan bae, usianya TikTok terus. Jadi sekali-kali bukalah regulasinya karena sekarang itu perkembangan cepat informasinya, termasuk perubahan-perubahan aturan juga. Bisa jadi aturan itu berubah. Apalagi sekarang mau menjelang pelantikan presiden yang baru, Prabowo ya. Insya Allah kalau Pak Prabowo dilantik, mungkin kemungkinannya kementerian bertambah. Bisa jadi kementerian desa atau Kemendagri atau Kementerian desa dibagi lagi. Dan itu pasti tidak lain nanti ada untuk regulasi yang baru. Kalau kementerian baru, berarti ada aturan baru lagi itu kemungkinan besar. Mungkin Kemendes digabung atau dipecah lagi atau tetap. Dan regulasinya itu rubah lagi tentang desa. Apalagi dengan masa jabatan KUU yang tadi 6 tahunnya, cara menjadi 8, 9 tuh. Rubah lagi, itu kan jelas merubah tata kelola pemerintahan di Bapak Ibu sekalian. Apalagi fungsi Bapak Ibu sekalian, BPD itu sangat strategis ya. Di desa itu sangat strategis Pak. Kalau kita bicara perwakilan masyarakat desa ya BPD ya. Mungkin kalau tingkat kabupatennya DPRD ya. Tapi lah fungsinya tidak sama, tidak sama. Jadi harus betul-betul dijelaskan Pak Kabit, harus bersinergi Bapak sekalian. Bapak sekalian, tidak aja ya tahunnya. Tapi pakai dulu terus kayaknya lempok. Jadi Bapak sekalian, karena sehari itu saya di Bapeda dari perencanaan, saya mungkin sharing aja tentang perencanaan apa yang sekarang tren atau lagi disempurnakan atau dikerjakan oleh teman-teman kami di Bapeda ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak sekalian kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh Pemda Indramayu. Jadi Bapak sekalian sebagai aparat di desa, membantu kepala desa juga harus tahu ke depan seperti apa. Jadi biar nyambung, jangan sampai nanti kalah informasi dari teman-teman lainnya gitu. Bapak sekalian bahwa saat ini kan lagi tahapan pemilu ya. Tahapan apa Pak sekarang Pak? Tahapan apa sekarang pemilu? Ya, tahapan apa Pak sekarang? Ya, di itunya lagi, kalau lagi ini kampanye ya. Kampanye, gitu. Ya kampanye. Nah itu tahapan setelah itu berpengaruh ke dokumen perencanaan Bapak sekalian ya. Berpengaruh sekali itu. Walaupun baru tahapan pilkada. Untuk menyikapi pasca pilkada. Itu ada dokumen perencanaan yang harus disusun setelah pasca pilkada Bapak sekalian. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang di BPD juga ya, sebagai aparatur pendidikan desa, sebagai mitra kepala desa harus mengetahui juga ya Bapak sekalian ya. Jadi ada satu kebijakan tentunya dari pusat ini, turun dari pusat. Pusat kan punya program Indonesia Emas 2045 Bapak sekalian. 2045 artinya 20 tahun ke depan dan sudah digadang-gadang. Nah, sementara di kabupaten juga harus sama, harus menyusun seperti di pusat juga. Mungkin di tingkat desa belum ke arah situ ya Bapak sekalian ya. Mungkin BPD itu hanya membantu RPTMDes, RKPDes ya. Program-program kegiatan yang sifatnya hanya setahun atau 5 tahun. Nah, di pemerintah Kabupaten Indramayu itu kita harus menyesuaikan program dari pusat. Pusat menyusun RPTMN yang mungkin Bapak sudah kenal atau bisa dipelajari di internet dan sebagainya. Nah, di daerah juga kita nyusun sama, namanya RPCPD. RPCPD itu rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu berlaku 20 tahun. Jadi 2025 sampai 2045. Jadi memang tugasnya tidak ringan. Jadi kita harus kayak ngimpi. Tapi bukan ngawang-ngawang ya. Ada basicnya. 20 tahun ke depan nggak mau berubah kemana. Nah, itu harus disusun sekarang. Selama 20 tahun ke depan itu Indramayu nanti ke depan mau apa? Apakah gini aja jalan cepat? Kan tidak mungkin ya. Kita harus membuat perubahan. Nah, itu disusun oleh di Indramayu. Termasuk mungkin ke depan peran BPD juga bisa memberikan kontribusi secara masuk ke penyusunan 20 tahun depan seperti apa. Minimal di desanya lah gitu ya. Seperti apa Bapak sekalian, karena Bapak sekalian diamanah untuk menjadi BPD ya. Apakah itu ketua atau pengurus lainnya Bapak sekalian. Nah, tahapan yang sedang nyusun itu sekarang ini informasi bahwa kita sedang nyusun itu, dokumen itu.
dokumen itu untuk 20 ke depan. Jadi nanti dibagi 4 tahap per 5 tahun, 25, 30, 31 sampai dengan 2045. Dan itu harus ditentukan di program kegiatan. Program kegiatan seperti apa? Tentunya harus berlatar belakang ke permasalahan yang ada di Indramayu. Permasalahan Indramayu udah tahu semua masalah Indramayu sekarang Bapak Ibu sekalian. Yang di desa aja Bapak Ibu sekalian. Permasalahannya apa Pak? Yang di desa Dok? Paling apa tuh? Kemiskinan ya. Ini satu. Ya, infrastruktur ya. Infrastruktur ya. Masih belum itu, terus pendidikan ya. Kesehatan tuh. Apa? Korupsi di mana Pak? Oh di sini. Ya, ya mana masalahnya? Mungkin diantaranya. Mudah-mudahan tidak Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi korupsi di desa Pak ya. Mudah-mudahan. Karena Pak dari desa mana Pak? Iya Pak Adi dari desa mana Pak? Gabus Kulon. Ketua atau kurus? Wakil ya. Ya salah satunya itu untuk menghindari hal seperti itu ya. Supaya penyelenggaraan pemerintahan bangunan di secara masyarakat bisa tercapai Pak ya. Betul juga itu permasalahan-permasalahan. Ini banyaklah masalah-masalah itu. Nah permasalahan itu harus dicari solusinya, konsepnya program untuk 20 ke depan berapa, jangan sampai terjadi lagi. Kalau tadi Bapak sebutkan korupsi, kira-kira 20 ke depan tidak ada gitu. Kalau misalnya tadi jalannya jalan rusak, kira-kira 20 ke depan tidak ada jalan rusak. Kalau yang tadi banyak anak stunting, ya tahun depan jangan ada yang stunting. Semuanya zero semua. Yang pada pintar-pintar pada sekolahnya, yang tadinya tidak pendidikan, ke depan harus sekolah. Yang tadinya tidak punya minimal tempat tinggal, semua harus berubah dulu ke depan. Dan dari sekarang harus disusun untuk program kegiatannya. Makanya tidak mungkin seperti mimpi, tapi mimpi yang bukan sekedar awang-awang. Harus didasarkan data. Tapi permasalahan sekarang, datanya seperti apa? Ya, Bapak sekalian ya. Karena data itu mempengaruhi ke kebijakan Bapak sekalian ya. Kalau datanya salah, ya ini kebijakan salah juga. Seperti orang sakit aja, kalau dokter diagnosis salah ya bisa penyakit A gitu ya, disangka penyakit B, salah diagnosanya, harus jadi kasih obat ini malah meninggal dunia gitu. Itu kan malpraktisi dan sebagainya, malah praktek. Nah sama yang dikaitan perencanaan juga ke depan tuh, Bapak sekalian, betul. Walaupun secara langsung Bapak bisa tidak terlibat langsung ya, langsung nyusun gitu enggak. Tapi minimal gambaran itu Bapak bisa memahami gitu. Jadi sebagai apa ya, termasuk aparat di bawah itu juga kita mengetahui program-program yang akan datang 2000 ke depan. Nah itu kita yang susun, dan itu harus melalui peraturan daerah Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian biasanya perdes ya. Ini kalau di kabupaten perda, mungkin beda tingkatan. Nah itu harus peraturan daerah. Dan saat ini sudah diperdakan tuh, Perda nomor 8 2004, masih hangat sih, bulannya masih hangat juga, dan itu masih tahap penyempurnaan juga. Sama teman-teman kami semua yang terlibat menyusun dokumen itu. Mungkin dokumennya ya lumayan karena 20 tahun depan, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu perhatikan, bahwa target sasaran depan seperti apa Indramayu. Kalau kita lihat potensi kan, Indramayu kan punya perikanan pertaniannya. Mungkin Bapak sekalian yang di desa mah, memang potensinya itu ya, seperti pertanian. Nah ke depan kan bisa aja Indramayu jadi lumbung pangan. Tapi bukan lumbung beras Pak, kalau beras kan cuma beras saja. Pangan kan bisa landainya, untuk yang ubi-ubian yang itu termasuk pangan juga. Nah itu harus diperhatikan Bapak sekalian. Jadi ini saya sampaikan hanya informasi kaitan dengan yang sedang tren dan disusun, dan untuk Bapak Ibu ketahui, karena memang jujur kami ketemu dengan BPD itu ya setahun juga nggak pernah, jarang ya. Kebetulan sekarang ada acara kegiatan BPMD, jadi kita diundang. Jadi jarang sekali kami bertatap muka dengan Bapak sekalian. Dan ini kesempatan yang bagus, yang luar biasa. Dan terima kasih ke BPMD mengundang. Jadi kita bisa bersilaturahmi, dan kami juga bisa menerima informasi dari Bapak sekalian. Seperti apa sih kenyataan di lapangan, di teori di lapangan. Nanti di akhir bisa menyampaikan apa sih saran-sarannya atau apa yang perlu di lapangan, karena dari sesi pertama pagi juga ternyata realisasi di lapangan dengan harapan ada perbedaan ya, ternyata di lapangan tidak seperti yang kita harapkan gitu. Mungkin Bapak sekalian juga
sama mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan Ibu sekalian. Nah, kembali lagi ke dokumen Pak, jadi dokumen ini Pak disusun itu harus selesai sebelum tahapan pilkada. Nah, sebetulnya dokumen yang RPD itu sebagai bahan calon kepala daerah. Jadi yang sekarang kampanye itu Bapak sekalian yang 3 pasang di Namayu ya, di Namayu. Kita berikan panduan, pedoman. Nah, dokumen itu menjadi panduan Bapak Ibu yang jadi pasangan calon untuk menyampaikan kampanyenya sebetulnya Pak. Jadi kita sudah arahkan supaya kampanye tidak ngalor ngidul bicaranya, ya kita ini kasih panduannya gitu. Jadi Bapak Ibu yang menjadi calon itu pelajari aja dokumen itu. Jadi insya Allah dokumen itu tidak ngalor ngidul. Sudah disusun sedemikian rupa untuk 2 bulan depan. Kadang kan Bapak misalnya sadari pada saat kampanye ya, kampanye janji ya kalau kampanye itu ya. Kampanye menyampaikan janji lah. Nah itu kan janji politis itu harus dipertanggungjawabkan tuh. Pada saat bakal calon itu menjadi bupati terpilih, kan janji politisnya harus dilaksanakan tuh. Nah itu yang kadang-kadang di calon itu menyampaikan program janjinya di luar masuk akal lah gitu kadang. Ini semuanya gratis, ini semua gratis. Padahal kalau pikir duitnya dari mana? Ya, kan itu yang saya mikir. Kalau ini duitnya emang duitnya ada gitu. Makanya kita susun dokumen itu. Seperti itu harapan idealnya Pak. Tapi walau kenyataannya pada saat kampanye kan kita kan tidak monitor ya, tidak mantau yang menjadi kampanye seperti apa sih kita walau. Tapi kita sudah siapkan dan itu memang ditanyakan oleh KPU sebagai untuk teman-teman dari bakal calon. Nah itu disampaikan. Jadi terarah gitu sebetulnya Mbak. Tapi mungkin beberapa kali juga tidak mantau ya, mungkin dikiranya nanti tidak netral. Jadi akhirnya kan tidak terlibat langsung gitu ya. Nah itu jadi dokumen itu wajib disusun untuk membantu calon pasangan terpilih. Kepilih nomor 3 ya, ada 3. Nah, jadi diarahkan sama kita gitu. Nah itu manfaatnya dokumen RPD. Karena pada saat siapapun nanti terpilih bupatinya, ya harus nanti berpegang ke dokumen itu RPD. Nah setelah bupati ini sekarang lagi tahapan apa kampanye Pak? Kampanyenya sampai tanggal berapa? 23 kalau mau ya? 23 ya? 23 kampanye. 27 kan pemilihannya Pak ya? Nah setelah bupati itu tadi terpilih, itu punya kewajiban lagi nyusun RPJMD. Ya kalau di desa RPJMD ya, Bapak Ibu sekalian suka dilibatkan nggak sama Pak Kuunya? Kalau nyusun RPJMD dilibatkan? Kadang-kadang tuh banyak dilibatkan, banyak gaknya Pak. Ya. Nah ini kan nggak sesuai realita ya. Harapan, keinginan kita idealnya teman-teman BPD sama Kuutu bersinergi harapannya Pak. Tapi kenyataannya tadi pagi juga saya dengar dari teman-teman dari BPD, ya seperti itu tadi kadang-kadang. Malah kadang-kadangnya jarang dilibatkan gitu. Ini di permasalahan di lapangan juga ya. Ternyata teori sampaikan regulasi enggak semudah itu di lapangan Bapak sekalian. Jadi kalau nanti ada bedanya dokumen perencanaan di desa dengan di kabupaten. Sama-sama nyusun dokumen perencanaan. Dan itu tugas Bapak Ibu sekalian juga membantu kepala desa. Kalau di kabupaten nanti setelah bupati terpilih, dilantik insya Allah Februari, paling lambat 6 bulan harus nyusun dokumen RPJMD. Nah dokumen RPJMD ini berlaku 5 tahun. Turunan dari yang tadi, kalau tadi 20 tahun dibikin lagi per 5 tahun. Di desanya harus nyusun RPJMDes ya, 5 tahun. Tapi itu setelah Kuwu dilantik ya, 1 bulan nyusun. Nah sekarang bedanya kan kalau masih jabat Kuwu kan sekarang tidak 5 tahun ya. Kalau kepala daerah kan 5 tahun. Kalau gue sekarang berapa? Naik kan tadi 6 jadi. Iya, nah, ada bonus kan. Makanya sekarang nggak ada demo lagi. Dulu kan sering demo ke DPR ya. Kalau gue sekarang enggak. Sudah dipenuhi. Nah ini sama-sama punya kewajiban. Nah sebetulnya ranah Bapak sekalian nih bisa memberikan masukan ke PKU, Yusuf FDMD, sampai nanti sudah KPD juga. Harusnya mah dilibatkan, harusnya. Karena bagaimanapun juga kan mitra sebetulnya mah. Bersinergi sebetulnya mah. Tapi di lapangan ya mungkin dampak dari pilihan Kuwu ya tahu di lapangan. Dampak Pilwu yang memang ya istilahnya tidak bisa rahasia umum ya.
kau ganti, perangkat kamu ganti, itu biasa itu, makin di mana-mana. Nah ini, nah kalau di desa di bapak kalau punya ganti, pawang desa ganti nggak? Ah, berarti kan bukan resa umum lagi. Iya, iya, betul itu salah satunya. Niat, ya ini mungkin secara bapak lebih paham ya karena di lapangan sehari-harinya bertugas lapangan dan memahami seluk-beluk di karakter lapangan ya. Ya, makanya tadi saya juga cerita teman-teman ternyata tidak sesuai dengan realita kenyataan dengan aturan dengan kenyataan Pak ya. Sebetulnya pengen sinergi tadi dari pagi ada yang katanya nggak pernah dilibatkan tadi pagi ya sistem pertama katanya nyusun APBDes. Saya nggak dilibatkan Pak aja. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin dilibatkan ya mungkin. Tadi pagi ada yang begitu. Ya, ya betul. Ya cuma kalau regulasi mah semuanya bagus, regulasi baik semuanya. Bagus. Jadi nggak ada yang salah regulasi mah. Cuma tinggal aplikasinya aja. Ya itu. Ya kalau regulasi pasti bagus semuanya. Ya, ya. Ya itu tadi Kementerian komitmen juga Bapak sekalian, komitmen dari semua stakeholder ya elemennya. Mungkin di tingkat desa, tingkat pusat nasional juga sama kalau komitmennya kurang ya tidak akan berjalan baik ya semua program lapangan juga termasuk mungkin di kementerian dan sebagainya juga. Dan itu masih sekarang juga kan masih terjadi ya. Ego antar kementerian, ego itu masih terjadi Pak ya. Kadang-kadang kebijakan kementerian nanti kementerian beda, kadang-kadang itu masih terjadi sampai sekarang juga. Itu tingkat pusat ya. Tingkat pusat itu seperti itu jadi. Dan ini jadi PR kita semua ya. Kalau diatur regulasi sudah diatur, ada undang desa, ada Permendagri, Permendes. Tapi nyatanya tadi realisasinya tidak semudah itu ya. Nah ini yang perlu PR kita semua, artinya kembali lagi ke kita komitmennya ya, buat sekalian ya. Termasuk nanti dokumen perencanaan itu. Nah katanya dan balik di dokumen perencanaan, sama bikin dokumen perencanaan juga. Kalau kita bikin dokumen perencanaan memang tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya ada sedikit penyimpangan, pada saat evaluasi nanti juga sama juga Pak hasilnya nggak bagus juga itu. Karena dari perjalanannya dokumen yang sudah dibikin ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai harapan. Nah ini evaluasinya, apalagi dokumen yang 20 tahun ke depan itu kan evaluasinya kan betul-betul harus apa ya bagus lah. Nah sekarang kita kan sedang nyusun RPMD teknokratik untuk 5 tahun. Nah itu juga harus ngacu ke RPBD. Nanti Bapak Ibu sekalian juga sama yang sudah RPMD yang 1 tahun setelah pelantikan. Nah enggak. Jadi mungkin tugas Bapak dengan kami berbeda ya. Tingkat kabupaten dengan tingkat desa Pak. Tapi sama-sama nyusun dokumen perencanaan juga. Dan kami juga kabupaten juga mengevaluasi APBD. Mungkin desa APBD ya. Tingkatannya kami di kabupaten APBD. Mungkin hubungan dengan perangkat daerah. Kalau Bapak dengan langsung masyarakat ya. Lebih langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Aspirasi dan sebagainya langsung. Kalau kami tidak langsung Pak. Melalui ya tadi ada musyawarah apa sebagainya itu menampung aspirasi Bapak sekalian. Kalau kami tidak langsung gitu. Itu dokumen yang disiapkan dan itu paling lambat 6 bulan harus jadi. Dan sekarang sedang nyusun teknokratiknya. Itu informasi aja untuk sekalian informasi supaya Bapak sebagian sama-sama dengan kami di kabupaten juga memahami konsep perencanaan yang ada di Indramayu seperti apa. Dan itu konsep itu harus sesuai dengan isu-isu strategis yang ada di Indramayu. Yang tadi disebutkan permasalahan desa itu ya ada kemiskinan ya. Kemiskinan Indramayu kan masih tinggi ya, buat sekalian tuh. Masih tinggi. Ada yang tahu nggak berapa persen Indramayu kemiskinannya? Nah itu kan cukup tinggi Indramayu itu 12,13% buat sekalian. Kalau kita diurutkan ranking tuh, ranking 27 Indramayu itu dari 27 kabupaten. Dan jadi ranking pertama tapi dari bawah gitu. Nah kondisi ini kan cukup perhatiin kan ya. Wong Indramayu kadang-kadang tersangkanya kami juga kalau ada pertemuan rapat di Bandung izin kadang-kadang. Isinya tuh kalau ditampilkan di tayangan tuh pasti ditanyain kan. Indramayu mana? Ya ngacung tuh. Ini gimana kemiskinan? Nah itu kan di hadapan teman-teman
kabupaten lain sebagainya kan disebut terus tuh. Ini gimana ini paling rendah apa? Nah, kadang-kadang kita kayak izin karena Indramayu itu susah, masih miskin masyarakatnya ya. Oh gitu. Ya, nah itu kan mungkin dicari permasalahan itu kenapa tuh Indramayu banyak warganya masuk di data dari pemerintah ya, dari KPP sebagainya. Kenapa Indramayu paling banyak miskinnya tuh? Apa salah datanya waktu data awalnya? Atau emang kenyataannya banyak pekerjaan yang buruh tani dan sebagainya emang betul? Atau tadi data salah? Mungkin yang sudah meninggal atau yang sudah tidak dianggap mampu masih di kategori miskin, sehingga Indramayu masih kategori masyarakat miskin di Jawa Barat terbesar. Dan itu dari dulu ya sekitar itu aja, poin-poinnya di bawah aja. Susah untuk naik grade menjadi 24, 23 aja, atau 5 dari bawah. Itu sulit sekali. Nah ini kan Bapak Ibu sekalian yang tinggal di desa mungkin tahu ya permasalahan pokoknya atau tetangga kiri kanannya bisa kelihatan seperti apa sih kondisinya dan banyakkan mungkin buruh tani, lapangan pekerjaan juga agak susah ya lapangan pekerjaan ya. Banyak kan luar negeri, TKI, masalahnya sosial banyak luar negeri karena lapangan pekerjaan ada. Nah kalau kita stop kan gak mungkin juga ya. Misalnya, ajem yang luar negeri gini baik. Cuman kita tidak memberikan solusi lapangan pekerjaan. Ya repot juga ya, ongkos kita larang, tapi kita tidak memberikan lapangan pekerjaan. Ya itu kadang-kadang kan dilematis tuh, dilarang kita nggak nyediain lapangan kerja, nggak dilarang pada luar negeri. Nah itu dilematis juga kaitan dengan lapangan pekerjaan. Nah ini kaitan dengan dukungan pekerjaan itu. Seperti apa ke depan Indramayu untuk tadi, menurut diantaranya ketenaga kerjaan, seperti apa solusinya supaya tidak banyak ke luar negeri dan lapangan pekerjaan. Bukan investasi, iya bukan investasi. Investasi dan terakhir di Losarang itu kan ada groundbreaking kawasan industri ya. Ada di Losarang, ada. Ada di Losarang. Nah itu di kemarin Losarang ya, kawasan industri ya. Losarang katanya 100.000 pekerja akan siap ditampung. Nah itu mudah-mudahan nanti terus banyak kawasan industri. Karena ke depan ada kawasan Rebana, ada yang dengan kawasan Rebana. Nah itu kan harus disikapi kawasan Rebana tuh. Jadi nanti pusat pertumbuhan kawasan industri itu ada 6 di nama itu. Nanti kan sekarang dari daerah Botabek lama-lama kan jenuh ya. Investor mulai ke sini, sekarang kan mulai ke Purwakarta, ke Subang. Nah nanti ada kawasan Rebana yang 3 itu Indramayu, Cirebon, Pemanukan, itu ya, Patimban ya, Patimban. Nanti untuk pusat kawasan industri ada di namanya ada 6 Pak. Ini walaupun bukan sarang-sarang ya ke depan, tapi program pusat sudah ada peraturan presidennya. Itu ada di Indramayu. Nah itu kan harus disiapkan tuh. Ya siapkan segala-galanya, tenaga kerjanya, SDM-nya. Nanti kalau industri di Indramayu masuk, SDM-nya kalah lagi sama luar negeri, sama orang luar. Yang dapat orang luar dia kerjanya. Indramayu jadi penonton. Atau skillnya kurang akhirnya hanya jabatan-jabatan tertentu yang di bawah. Kuli kasar. Kalah lagi semua tuh. Sedangkan kawasan industri kita kan sudah menyediakan luas lahan kurang lebih 20.000 hektar selama. Sudah disiapkan. Tapi SDM-nya seperti apa? Kalau Bapak sekalian sekarang juga kalau lihat sekolah-sekolah vokasi SMK ya, penyediaan lapangan kerja itu banyak kan di SMK ya. Itu kan yang non teknis ya. Justru yang vokasi yang teknisnya kurang. Nah ini mungkin salah kebijakan pusat juga ya kalau berisik. Kenapa sekolah-sekolah yang teknis seperti pengelasan, welder gitu-gitu kan harusnya berbanyak tuh. Atau teknik mesin apa tuh, itu banyak ya SMK tuh. Tapi kan banyak kan yang non teknis ya. Nanti mempersiapkan kecenderungan industri itu kita kurang. Dan ini pasti terjadi. Dan pasti puluhan triliun akan masuk ke Indramayu. Walaupun itu bukan kalau APBD tidak mungkin ya, APBD tidak mungkin tidak akan mampu. Itu dari investor akan masuk. Ini ke depan mungkin anak cucu kita yang menikmati. Kalau sekarang kami ini mungkin tidak bisa menikmati karena baru sekedar regulasi dan konsep aja. Mungkin 20 tahun ke depan ya itu Indonesia Emas 2045 mungkin baru terwujud ya. Jadi permasalahan Indramayu itu ya tadi diantaranya kemiskinan masih cukup banyak, masih terus LPG terendah, pendidikan juga baru 7,1 jumlah pendidikan tuh. Masih jauh, karena masih SMP kelas 1 kalau rata-ratakan tuh. SMP kelas 1 Indramayu lulusnya. Walaupun kalau saya lihat di lapangan tuh pada sekolah ya anak-anak tuh.
banyak kan tuh secara kasat mata ya pada sekolah. Tapi dari data itu Indramayu masih 7,1 rata-ratanya. Berarti kan belum SMP Cepacan, rata-ratanya udah berhenti sekolah gitu. Nah ini juga persoalan semua. Nah persoalan semua ini menjadi isu strategis di Indramayu. Ya tadi pendidikan, belum lagi masalah kesehatan, stunting juga Bapak sekalian. Kondisi real ya, kondisi real stunting kita masih kurang lebih 18,9%. Kita coba untuk 14% turun, dan pernah 21 udah turun, 14. Nah kemiskinan juga pengennya di bawah 10 apa digit 10%, berarti 1 digit 8 itu 8. Belum lagi permasalahan kita punya Pertamina LPI-nya tinggi 9,9%, tapi masyarakatnya dengan ada Pertamina kan tetap sejahtera kan, ada Pertamina sebagainya, tapi masyarakat tidak sejahtera. Ini kan persoalan juga. Kenapa Indramayu cukup beras ya Bang Indramayu ya, cukup beras 1,7 juta ton setahun, 1,4 juta ton beras ya. Belum perikanannya Bapak sekalian ya, hampir 30% ya Bang Indramayu itu. Untuk Jawa Barat tuh 30%, kan paling tinggi itu. Tapi anehnya masyarakat Indramayu masih di garis kemiskinan tuh. Jadi beras, ikan yang banyak sumber dari Indramayu itu tidak mendongkrak kesejahteraan Indramayu. Nah, ini kan pertanyaan kita semua yang menjadi tugas semua. Solusi ke depan seperti apa? 20 tahun ke depan itu supaya Indramayu tidak tertinggal dari kesejahteraannya. Walaupun memang beberapa misalnya yang tahu lapangan mungkin banyak kan buruh ya, pemilik tanahnya mungkin saya juga belum melakukan survei ya, itu kan hasil survei harus kajian. Mungkin kalau kajian mungkin masyarakat Indramayu masih banyak buruh, dan desa, sehingga masih banyak masyarakat miskin. Dan itu juga kan tidak semudah membayangkan. Saya kasih bantuan kan mungkin habis ya 2 bulan 3 bulan habis, ada beras apa habis 2 bulan. Apalagi yang kemiskinan struktural itu yang udah bisa lanjut, itu kan susah diberikan pelatihan, tidak mungkin. Ngomong tua aja, ngomong pelatihan, yang nggak jalan. Dikasih bantuan 3 bulan habis itu. Nah, itu menjadi permasalahan kita semua. Nah tentunya hal ini menjadi kita semua itu, termasuk Bapak BPD yang saya hari ini BPD harus aktif memberikan saran masukan seperti apa permasalahan di Indramayu. Belum lagi permasalahan perekonomian lainnya, ketahanan pangan seperti apa. Banyak perusahaan di Indramayu, Pak. Tapi kita tidak boleh pesimis Bapak sekalian ya. Kita harus tetap optimis, dan itu sudah mulai dengan era kepemimpinan Bupati sudah mulai menunjukkan peningkatan, walaupun memang tidak langsung memulai tangan drastis, tapi upaya-upaya tersebut sudah dilakukan. Untuk tahap infrastruktur, Bapak sekalian sudah mulai dilakukan, semuanya sudah bertahap dilakukan. Dengan 10 program unggulan itu, ya kita coba untuk mengusut kawasan Indramayu. Walaupun tentunya kan tidak semudah tangkap tangan dan tidak seketika langsung harus tuntas, kan perlu proses waktu dan butuh biaya budget yang cukup besar. Ini juga butuh bantuan mungkin dari investor dan sebagainya untuk mendongkrak kemajuan Indramayu Bapak sekalian. Nah permasalahan itu sebenarnya Bapak sekalian, ini yang menjadi persoalan kita mesti melakukan perencanaan. Tantangan kita mesti melakukan perencanaan ya. Karena tugas kamu di perencanaan, jadi mungkin saya sharing untuk perencanaan aja, perencanaan. Secara teknis mungkin Bapak bisa baca aja teori BPD mah di itu ya, bisa dipelajari lah itu, dan saya yakin Bapak sekalian juga mungkin banyak sudah paham lah BPD itu tugasnya apa sebagainya, fungsi sebagainya itu regulasinya ada. Saya sharing dokumen perencanaan aja yang sekarang sedang dilaksanakan oleh kita semua, dan kami juga mohon bantuan dari Bapak sekalian, karena pada saat sebenarnya sekarang itu masih banyak teman-teman di desa mengusulkan anggaran pakai proposal. Sekarang nggak bisa gitu lagi. Kalau misalnya kemarin masih ada di desa tuh mengusulkan ke kami proposal anggaran tuh, misalnya perbaikan jalan, jembatan tuh. Nah sekarang udah tidak bisa lagi gitu prosesnya. Jadi penyusunan harus melalui SPD, harus diinput dulu. Nah mungkin teman-teman di desa, operator atau pakunya tidak memberikan pemahaman bahwa sekarang proses perencanaan itu sudah seperti itu. Jadi kalau dulu ya sebelum SPD, karena bawa proposal aja menjadi bahan pertimbangan di pemerintah pusat kabupaten untuk
mempertimbangkan usulan tersebut. Sekarang masih banyak di kami proposal-proposal aja. Akhirnya kita kan tidak bisa masih lebih lanjut nih. Seperti apa? Karena di SPD tidak di input. Nah sampai hari ini masih itu, walaupun kita sering sosialisasi ke teman-teman, terutama operator ya, operator di desa itu untuk input segala kegiatannya. Di luar itu termasuk hiburan dan sebagainya, semua harus di input semuanya. Nah ini yang menjadi permasalahan kita juga, teman-teman di desa masih seperti itu gitu. Yang mudah-mudahan dengan berjalan waktu, mungkin sering ketemu, ada sosialisasi dan sebagainya, teman-teman di desa juga pada paham proses dokumen perencanaan sekarang. Dan itu pun kalau memang dokumen itu betul-betul urgen yang Bapak Ibu guru sampaikan itu belum lagi dikondisikan ke dinasnya. Di dinasnya dilihat lagi dokumen perencanaannya seperti apa di dinasnya. Jadi tidak semudah itu Bapak sekalian. Nah ini juga untuk Bapak sekalian di BPD kan sebetulnya mitra Pak Guru ya, memberikan masukan termasuk apa program kegiatannya, dan kalau musrembang suka diundang sama Pak Guru kecamatan, diundang Pak kalau musrembang diundang. Oh Bapak dengar ya, alhamdulillah. Apa? Ya sebetulnya di mustes itu Pak, sebetulnya mah di mustes itu menjadi poin yang penting karena ke desa ya internal. Tapi kalau musdesnya tidak berjalan, ya hasilnya tidak berjalan bagus juga. Mungkin Pak Gurunya punya program ini, BPD-nya punya program ini, nggak kata sepakat nih ya, nggak ada kesepakatan gitu. Akhirnya ada kata mukes dari BPD-nya, kok saya nggak pernah diakomodir gitu. Dan ini ya sering-sering juga ada yang seperti itu, artinya BPD tidak dianggap sama Pak Gurunya gitu pada usulan disampaikan gitu. Nah setelah proses itu menjadi itu, sebetulnya kecamatan itu kalau di desanya sudah sepakat, prioritasnya di urutan dan sebagainya, di kecamatan itu tidak perlu panjang lebar karena sudah disepakati di desanya. Ya, nah ya, betul, betul. Ya ini, ya memang, ya, dan itu tidak jauh beda dengan yang tadi pagi sharing juga yang ini seperti itu keluhannya, yang jauh beda tadi. LPJ, pertanggungjawaban. Nanti Pak di sesi kedua nanti dari Irban. Ya, ya, ya nanti sesi kedua ya. Ya nanti mungkin jam, ya, ya Pak. Nanti mungkin dibahas di setelah jam berapa? Setengah tiga ya. Nanti dibahas ada inspektorat karena kami tidak punya kewenangan di situ Pak ya. Tidak punya kewenangan jadi kita juga nggak bisa memastikan karena kewenangan inspektorat. Karena kami tugasnya di perencanaan Bapedaya ya, itu perencanaan aja gitu ya. Jadi kalau kita bicara itu bukan kewenangan itu salah Pak. Ya. Nanti sesi kedua dan Pak Jujun dengan Pak Ferdi selama ya yang menyampaikan Pak. Ya, jadi saya mau informasi bahwa tugas konferensi sedang gitu Pak, sisinya Pak. Masalah penyimpangan di lapangan yang kan ada monitoring evaluasinya, ada apa unit-unit atau apa yang melakukan evaluasi monitoringnya. Sebetulnya Pak BPD juga akan melakukan evaluasi Pak ya. Kalau di regulasinya, bukan evaluasi kepala desa sebetulnya di regulasinya itu. Iya, melakukan evaluasi juga kinerja kepala desa, untuk laporan dan sebagainya itu kan perannya kan cukup strategis sebenarnya BPD itu. Tapi kondisi di lapangan, ya kita harus benahi sama-sama gitu ya. Jadi itu Bapak sekalian, mungkin saya tidak melaporkan ke arah itu ke dokumen perencanaan aja yang kita susun. Ya, dan saya yakin juga Bapak sekalian Pak udah pengalaman lah di lapangan, udah beberapa tahun dan sebagainya, sudah paham. Ini hanya refreshing aja sebetulnya, makanya saya tidak jelas teorinya, tugasnya karena itu udah paham lah, dan kalau belum juga bisa dipelajari itu Pak, dipelajari aja. Jadi buat sekalian, jadi saya hanya menyampaikan yang sedang kami lakukan, menyongsong sebelum pilkada dan setelah pilkada. Ini tugasnya
yang dilaksanakan itu ada dokumen RPW dengan RPD, itu yang harus kita susun. Dan itu juga butuh masukan dari total di lapangan. Mungkin melalui, kalau di desa melalui percamatnya ya, masukan dari percamatnya. Dan kita sudah melakukan itu konsultasi publik Pak, memanggil teman-teman camat, memanggil teman-teman dinas, teman-teman LS dan sebagainya untuk menyusun dokumen itu, karena kita juga hasilnya kalau kita bikin sendiri kan nggak sempurna ya. Ini masukan Bapak sekalian juga itu sangat butuhkan Pak itu. Dan kita sempat juga memanggil dari akademisi, dari IPB, dari UNPAD untuk perkaya itu. Kita pernah ke UGM juga, karena jujur aja kami juga mungkin belum sepenuhnya mampu untuk mengisi dokumen itu secara benar dan ideal ya. Jadi butuh akademisi juga kami juga. Jadi tidak sekedar kami yang bikin gitu. Kemudian setelah itu baru kewajiban kami menyusun RKPDes. RKPDes. Kalau di desa, kalau di kami RKPD mungkin sama ya. Tahapannya mungkin sama dengan desa lah. Hanya bedanya kamu di tingkat perangkat daerah, Bapak di tingkat desa. Nah setelah nyusun RPMDes, baru kita susun RKPD. Ya kalau desa RKPDes lah. Dan itu kan tahunan. Nah ini dokumen RKPDes ini yang disusun itu, kami juga sama. Mungkin kami dengan APBD dengan dewan dan sebagainya. Di desa mungkin ya Pak Guru dengan BPD-nya gitu ya. Jadi harus mitra menjadi sinergis Bapak Ibu sekalian dengan para kepala desa gitu. Kemudian Bapak sekalian seperti yang dijelaskan bahwa dokumen perencanaan itu sekarang kan tidak bisa ujuk-ujuk, termasuk bantuan sosial dan sebagainya, termasuk hibah dan sebagainya harus melalui IPD. Dan kita juga udah berkali-kali melalui Zoom atau apa ke operatornya supaya segera, karena pernah kejadian dulu mungkin kan tidak paham atau kita komunikasi yang kurang, ada desa yang tidak input. Nah tidak input itu atau seperti apa mereka nggak paham tuh, itu pernah kejadian di satu kecamatan tuh, atau saling ngandelin dari kecamatannya gitu, pernah kejadian tuh. Akhirnya kan repot tuh, di tingkat ke dinas juga, dinasnya belum tentu menerima usulan dari desa itu karena tidak di input, dan dinasnya sudah punya program sendiri. Akhirnya tergantung tidak pernah kejadian, tapi kemarin-kemarin sudah banyak perubahan sih, insya Allah teman-teman desa sudah mulai paham. Dan informasi lagi bahwa sekalian, sekarang sedang berjalan program Jabar Caang Pak. Tapi memang tidak semua desa dapat program Jabar Caang itu. Itu program dari pemerintah provinsi untuk masyarakat yang tidak mampu, yang belum punya terali listrik. Itu sekarang sudah berjalan tiap tahun tuh. Tapi alokasinya tidak semua desa dapat. Hanya mungkin di cepat-cepat tertentu ya. Tapi tiap tahun itu gilir semua desa. Cuma kendalanya ada yang desa saya amati agak apa ya, kayak segan untuk menginputnya gitu, saya pantau tuh. Ayo harus di apa ya, uprak-uprak tuh. Padahal itu kepentingannya mereka ya, teman-teman warga di desa yang tidak listrik, nanti dipasang listrik gratis. Tapi kadang perlu kita yang uprak-uprak lah orang mah. Kalau udah uprak tuh agak susah juga partai desa tuh. Nah mungkin tahun sekarang Bapak misalnya nggak ada yang dapat ya. Tapi nanti insya Allah nanti tiap tahun tuh bergiliran. Dan sekarang lagi data lagi, sedang data masyarakat miskin yang belum punya listrik. Sekarang data mungkin sampai bulan Oktober sudah kita surat ke Pak Camatnya, mungkin Pak Camat tinggal ke desa untuk data masyarakat yang belum punya listrik, terutama yang tidak mampu. Yang desil 1, 2 sama itu diprioritaskan. Nyusul dengan program Jabar Caang itu. Dan ini informasi yang misalnya Bapak ke depan dapat program, karena itu harus pengetahuan BPD juga itu, program Jabar Caang itu. Harus pengetahuan BPD juga kan. Itu Jabar Caang itu sudah 3 tahun 4 tahun belakang, dan pernah instalasi tempat ini juga, pernah instalasi, kita undang ke provinsinya, ini harus ditangkap sekalian. Kesempatan Pak, kesempatan kalau ada program-program dari pusat atau provinsi, kabupaten, kita cepat ambil aja. Karena kalau Jabar Caang kan mungkin mirip dengan program dekat ya, Desa Kabeh Terang, hanya itu sumber dari APBD. Kalau dari Jabar Caang dari APBD provinsi itu bedanya. Nah ini informasi saja, mungkin barangkali ini ke depan itu Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan ke masyarakat desa miskin. Memang syaratnya, tapi memang yang agak susahnya syaratnya masyarakat harus punya tanah sendiri itu. Kalau yang di bantaran sungai itu jadi
masalah juga dengan provinsinya. Boleh nggak tuh masyarakat yang tinggal di Bantara yang tanahnya tanah PU itu jadi sementara masyarakat itu betul-betul tidak mampu gitu. Nah ini jadi pernah kita tanyakan juga tuh. Tapi provinsi ya syaratnya itu harus tanah bukan tanah di Bantara gitu Pak. Ini juga jadi persoalan kita semua, Ibu sekalian. Kemudian program-program yang laksanakan seperti biasa mungkin yang 10 program itu sudah berjalan dan saya juga ketitipan dari TPPS, ketitipan amanat dari TPPS, tim stunting, minta bantuan Bapak sekalian juga untuk melaksanakan program stunting, membantu ya ketitipan dari tim kabupaten tim stunting supaya stunting di Namaya itu targetnya 14% tahun sekarang 2024 nih. Tapi terakhir itu 2023 itu baru 18,9%. Berarti masih banyak di provinsi kalian mungkin di desa yang masih stunting. Tapi tadi pagi saya tanya ada yang di desa mana legok apa? Hanya 2 di desa. Berarti kan sudah bagus ya. Sudah bagus itu 2. Kemudian ada yang 30 macam-macam. Ini ketitipan mohon bantuan untuk sekalian untuk melakukan program stunting. Kemudian saya ketitipan dari amanat dari tim kemiskinan untuk membantu masyarakat Nemayu supaya berada kemiskinan. Itu titipan dari tim pusat karena kita jarang ketemu ya sekalian. Kemudian juga pada saat ini juga karena kadang tahapan pemilu, tahapan kampanye dan pilkada untuk mensosialisasikan ke warga masyarakat supaya pada saat nyoblos datang semua gitu pada datang ya. Nah itu karena kita partisipasi pemilih kita itu kan punya target kalau dulu 70%. Ya mungkin sekarang pengennya kan lebih dari 70%. Dan insya Allah kalau pemilihan kepala daerah baik datang. Dan juga tim dari Despilkada mengingatkan atau bukan mengingatkan, minta bantuan buat sekalian untuk masyarakat warganya untuk datang ke TPS sesuai dengan masing-masing yang itunya. Itu titipan dari tim kabupaten. Kemudian selanjutnya mungkin karena waktu. Nanti pada kalau ada yang disampaikan udah 2:30 tuh karena 2:30 nanti Bapak sekalian sampaikan, tapi biasanya mungkin di kaitan dengan keuangan ya. Ini pertama keuangan kesejahteraan Bapak sekalian kaitan itu yang jadi krusial kaitan dengan keuangan. Sementara APBD kita terbatas ya Pak ya. Jadi bukan berarti nanti dari kabupaten tidak memperhatikan kesejahteraan Bapak sekalian. Memang APBD kita terbatas, akhirnya itu juga harapannya pengen seperti kenaikan kesejahteraan Bapak sekalian ya, honornya lah gitu tiap bulan naik apa, tapi kembali lagi kesejahteraan pegawai anggarannya yang tidak mencukupi, tapi mudah-mudahan ke depan ya kesejahteraan Bapak sekalian juga akan jauh lebih meningkat Bapak sekalian. Sekarang berapa honor sebulan Pak? BPD itu honornya 300 sebulan. 300 ya, ya mudah-mudahan berdoa saja Pak, sering berdoa, nggak salah tuh. Barangkali menjadi perhatian kita juga di TAPD untuk menaikkan cara Bapak sekalian. Mungkin itu Bapak sekalian dari saya sekitar informasi saja Pak kaitan dengan ini, kaitan dengan nanti mohonnya sebagainya nanti tim kedua doktorat ya, Bapak sekalian nanti bisa ditanyakan dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang salah ucap dan sebagainya. Kita hari ini kan sharing aja dan mudah-mudahan ada masukan dari Bapak sekalian untuk kami, kabupaten, ke DPMD atau ke unit apa, untuk peningkatan, terutama peningkatan pemerintahan, sinergi dengan desa, kabupaten dengan kecamatan, dengan desa, mudah-mudahan akan menjadi terjalin lebih bagus lagi. Jadi Bapak sekalian, mungkin itu sebelum itu yang sampaikan dari sisi perencanaan dan saya yakin sebenarnya Bapak sekalian sudah terlibat dalamnya, hanya mungkin lebih sifatnya refreshing aja tuh Pak, refreshing aja. Makanya itu bukan secara teori. Jadi Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari narasumber pertama. Saya minta beri aplaus dulu Pak untuk Pak Sekretaris. Dan kita selanjutnya nanti disambung dengan
narasumber yang berkaitan dengan sistem pelaporan kinerja BPD ke Kubu gitu Pak ya. Nanti dilanjutkan dengan dari Inspektorat. Alhamdulillah di sini Pak Yuyun juga dari jajaran Inspektorat sudah hadir. Insya Allah nanti langsung ditindaklanjuti sama Pak Yuyun. Makasih Pak. Ya nanti Pak, nanti Pak ada lagi Pak. Oh mau ada pertanyaan satu. Mangga Pak, iya. Mangga barangkali mau ada pertanyaan. Ini karena gini Pak, mohon maaf nanti dulu Pak. Kita kalau masuk perencanaan ke unsur Bapeda dari tolak ukur perencanaan Pak ya. Ya, mangga Pak. Saya minta 2 saja karena waktunya kira-kira 2 materi ngisi semua maksud saya begitu Pak. Mangga Pak. Ya. Mangga Pak Ketua. Jalan Gantar ke Kroya, Pak. Itu diusulkan sejak tahun 2011. 13 tahun berlalu, masih ya begitu. Hanya putus-putus ya. Cor rusak. Jari wong ning kono menene jalannya enak sih, tapi jalannya bocah sih ya. Tapi bukan jalan yang aslinya, jalan yang PU-nya itu Pak, sampai sekarang jadi 13 tahun berlalu itu belum selesai dan belum tuntas. Apakah ya tadi pertanyaannya tentang SIPD-nya apakah harus di-entry tiap tahun? Karena yang saya lihat setiap pergantian di Bapeda juga gonta-ganti pegawai ya Pak ya. Jadi apakah itu kalau ada pegawai baru di-entry lagi gitu supaya cepat terrealisasi? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang usulan Pak, ini mah usulan. Kemarin kami juga berkaitan dengan tadi stunting Pak. Karena kami adalah pegiat dari PAUD dan ini dari TK, kami juga sempat kena tentang stuntingnya. Memang kamu akui Pak, di operator di PAUD dan TK itu kebanyakan siswanya itu daftar kadang-kadang hampir mepet di Agustus dan yang segera di cut off kalau di Dapodiknya. Makanya kadang-kadang untuk pengentrian data tinggi badan dan berat badan itu ya kadang-kadang tidak sesuai. Karena petugas puskesmas baru akan datang nanti setelah muridnya full, penuh di bulan September dan Oktober baru datang untuk mengukur tinggi badan dan berat badan yang benar. Nah ini juga akhirnya Indramayu tadi stuntingnya tinggi, diantaranya tadi pengentrian. Terus yang kedua kami lihat di desa-desa Pak, saya juga pernah mengentri Prodeskel, profil desa dan kelurahan di hampir seluruh desa di Kecamatan Kroya. Kebenaran saya ada masuk tim di sana. Nah, saya lihat sampai tahun sekarang belum, artinya banyak yang tidak merubah. Entrian pertama itu ya masih tetap gitu-gitu aja. Sehingga tadi ya yang pendidikannya masih SD aja, walaupun mereka sudah masuk ke SMA dan lulus itu. Itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari mana Pak? Dari Hutan? Oh Kroya, Desa Kroya ya? Terima kasih Pak. Cara masuk ke pertanyaannya. Bapak sekalian, jadi ya jangan bosan Pak. Mungkin belum apa ya. Ya tadi sampaikan mungkin karena anggaran terbatas, tapi jangan bosan untuk mengentri Pak tiap tahun Pak ya. Terus dan memang kasus seperti itu bukan di Kroya aja, bukan di desa Tumiang saja Pak. Desa lain juga ada yang makanya pada saat musrembang kan ada yang tahun sekarang diusulkan nggak diakomodir ya. Tahun depan diusulkan lagi tuh. Sampai ada kubu yang tiap tahun diusulkan kali balen, diusulkan nggak diakomodir gitu Pak ya. Tapi ya kamu terus diganti aja Pak. Ya kalau makanya itu perlu komunikasi juga tuh Pak. Mungkin nah itu perlu komunikasi juga mungkin Bapak ke Pak Kubu atau Pak Camatnya. Kira-kira itu masuk prioritas. Kira-kira yang tadi disampaikan Bapak sekalian itu udah sekian tahun 5 tahun berturut tidak diakomodir supaya jadi prioritas unggulan di desa atau kecamatan itu
sehingga nanti urutannya bisa naik. Kalau Bapak sekalian tidak memperjuangkan itu, ya artinya kan ya anu aja lah seanunya, ya mungkin tidak diperhatikan Pak. Nah nanti mungkin pada saat musrembang tahun depan berarti kan diusulkan lagi tuh, diusulkan lagi kan jalan apa tuh, jalan poros ya, jalan poros ya, nanti diusulkan lagi tuh Pak. Tapi harus menjadi perhatian kecamatan supaya jadi prioritas itu, kasih PM ya, kasih PM kecamatan, kasih PMD ya, supaya jadi perhatian Bapak sekalian. Bapak harus mengkomunikasikan dengan di kasih PM-nya Pak, supaya jadi prioritas, jangan sampai urutan bawah gitu. Pada saat nanti penyusunan dokumen perencanaan musrembang jadi prioritas. Kalau tidak jadi prioritas nanti kalah sama kabupaten desa lain yang baru sekali 2 kali sudah diakomodir itu Pak. Artinya kan Bapak yang sudah lama bertahun-tahun ya nggak diakomodir, tapi ada yang justru nggak lama dari itu sudah diakomodir itu Pak. Jadi Bapak harus perhatian dari desa Tumuyang, Kecamatan Roya ya. Roya. Nanti kita coba untuk perhatian juga kami Pak ya. Pada tugas Rembang 2025 kan bulan Januari. Nanti saya coba komunikasi teman-teman di Kecamatan Roya ya. Desa apa itu? Desa Tumuyang Sari Pak. Poros mana Pak? Desa. Saya kan berapa kilo itu Pak? Oh tapi sudah mulai tidak, cuman bonus meter Pak ya, nggak tuntas artinya, nggak sekalian sekian kilometer gitu Pak ya. Itu dari Pokir apa bukan Pak? Pokir bukan atau bukan? Musrembang aja pelaksananya. Kan biasanya dari Pokir juga ada masuk tuh. Tapi nggak tahu ya sumbernya. Tapi kapan catatan di gede. Jalan poros yang cari Gantar Pak ya. Sudah berapa tahun Pak? 5 tahun ada. 13 tahun. Anak mana udah SMP kelas 1 tuh. Terus tadi kata nah stunting Pak, kalau stunting sebetulnya bulan ini ada apa ya, penilaian SSGI Pak, survei ya. Nah bulan sekarang itu sebenarnya enomotor itu apa ya, surveyor lah, melakukan ke desa-desa. Tapi memang yang dilakukan surveyor itu hanya 81 lokasi, artinya 80 desa. Tahun 24 nih. Sebetulnya tugas menjadi puskesmas itu. Ya makanya kan ada orang tua stunting ya, ada TPPS, tim percepatan penanggulangan stunting. Nah tugas TPPS itu termasuk anggota tim TPPS itu yang puskesmas, itu termasuk dari tim TPPS. Tugasnya mereka dan Kuwu punya kewajiban laporan ke camat. Ya, camat berjenjang laporan ke kabupaten. Dari kabupaten laporan ke provinsi, itu TPS-nya. Betul Bapak sekalian. Ya, makanya Indramayu menjadi persentasenya menjadi masih besar tuh ya. Memang datanya itu yang menjadi persoalan TPS juga itu. Nah itu bukan bulan depan. Minggu depan tuh ada rapat koordinasi Pak. Mungkin jadi masukan juga dari usul Bapak ya kaitan dengan itu. Tim TPS akan koordinasi dan insya Allah tim koordinasi itu tahu minggu depan. Rapat stunting itu dipimpin langsung oleh PJ. Dari PJ Bupati ya Pak Taufik, PJ Bupati akan memimpin rapat stunting Pak. Ya itu permasalahan stunting Indramayu lah istilahnya Makassarnya Pak. Kenapa Indramayu masih tinggi gitu Pak. Termasuk permasalahan di lapangan, bulan pendidikan balita dan sebagainya, termasuk apa ya, PMT, bonus tambahan dan sebagainya itu Pak. Nah ini dimasukkan juga dari Tumuyang Sari kaitan dengan rakor stunting yang memang rencananya tanggal 14-15 Oktober langsung dipimpin oleh PJ, karena dari pemerintah kabupaten masih menilai masih tinggi Pak, 18,sekian% Pak. Targetnya kan 14% Pak, tahun 2024. Nah sekarang 14% itu bulan Desember. Berarti punya waktu hanya 2 bulan ya, Desember. Targetnya 14%, harus turun 4% itu memang agak, tapi kita harus optimis juga, kalau tidak optimis ya percuma, harus optimis.
Jadi itu termasuk permasalahan di lapangan Pak ya, termasuk pelaporan seperti apa ya, tugas dari pusat seperti apa, memang jadi persoalan itu semua Pak. Jadi persoalan-persoalan. Kemudian kaitan dengan Prodeskel Pak. Ya, terima kasih Pak Dida. Jadi untuk profil Prodeskel itu kan aplikasi dari Kemendagri ya Pak ya, untuk memantau data-data yang berkaitan dengan data desa. Berawal dari data desa itu biasanya data keluarga, data potensi desa, data kelembagaan, dan yang berkaitan dengan Sapras juga Pak. Nah itu Pak, apa yang disampaikan Bapak, saya berharapnya begitu Pak. Harusnya pengentrian itu ada kenaikan tiap tahunnya. Kalau stagnan begitu, ya berarti dia copy paste Pak. Dan itu tidak dibenarkan Pak dalam aturan yang ada di pemerintahan desa. Itu Pak. Makanya dengan adanya kegiatan ini, kami tujuannya untuk biar mengetahui titik permasalahan dan biar mengetahui kaitannya dengan program dan kegiatan yang ada di desa. Biasanya kami kan kumpulkan ketuanya Pak ya. Makanya saya dengan ini kepengen mendekatkan diri Pak dengan unsur BPD-nya supaya selaras yang berkaitan dengan tusinya BPD juga. Karena ada beberapa yang ketua dari unsur BPD dari setiap kegiatan harusnya disampaikan ke jajaran unsur BPD-nya, itu nggak disampaikan Pak. Jadi makanya saya sudahlah, sekarang kita itu pengen semuanya mengetahui baik program dan kegiatan yang ada di desa untuk kebaikan bersama tujuannya sih. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita akan selalu all out dalam memantau program dan kegiatan yang ada di desa, karena BPD itu ada kelembagaan kemusyawaratan desa ya Pak ya. Jadi sebagai mitranya di desa itu barangkali ada pertanyaan lagi, mangga satu lagi Pak, supaya kebagian dari inspektoratnya Pak, itu Pak ya, mangga. Bukan saya nggak mau, bukan Pak. Kalau urusan nanti urusan ADD saya Pak nanti Pak, mangga Pak. Mohon izin Pak, saya dari anak wakil ketua BPD Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukagumi Bang. Mungkin untuk permasalahan BPD Desa Indramayu mungkin Bapak sudah paham semua. Kami untuk menyingkat waktu langsung saja. Desa Gunung Sari kemarin itu dapat PJU penerangan jalan umum di jalan perbatasan antara Cirebon dan Indramayu sekitar 25 titik. Tapi setelah 1 bulan kemudian lampu itu banyak yang padam dan padam semua akhirnya. Setelah kami tanyakan kepada pemerintah desa, itu katanya anggarannya dari kabupaten. Saya harus minta ke kabupaten katanya Pak. Ketika kami paksakan untuk desa menganggarkan, itu katanya tidak cukup untuk pemeliharaan PJU di jalan kabupaten. Itu kami harus bagaimana Pak? Supaya lampu PJU itu tidak mubatir dan jalan tidak gelap. Itu lumayan panjang Pak. Itu daerah Jareungene mah Toang, Pesawahan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya betul. Kita kan program dekat ya, Desa KB Terang itu tujuannya untuk membuat masyarakat Indramayu itu menjadi terang benderang gitu Pak. Sebetulnya itu kan kalau dalam kabupaten ada di Dishub, Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan. Pernah komunikasi dengan Dishub Pak, pokoknya atau dari pihak desanya komunikasi dengan Dishub Pak. Nah itu dilaporkan ke Dinas Perhubungan, kondisi apa, atau di kita kan punya bina wilayah ya, Binwil Pak. Nah itu bisa kondisikan dengan Pak Camatnya. Itu kan ada dinas perangkat daerah yang bukan bidangnya, menjadi tugas perangkat daerah untuk membina desa tersebut.
Atau kalau kebetulan pas di subnya jadi binwilnya, alhamdulillah kalau pas di subnya. Tapi Ya. kalau bukan di subnya, bisa itu melalui rakor-rakor, kecamatan, melalui binwil atau di sub, Pak. Ya, karena itu tiap tahun anggarannya kan ada, Pak. Sudah sampai ke Besar kecilnya saya kurang paham ya. Besar, sudah Itu. sampai ke Pak Camat juga Ya, dan belum terrealisasi. Apakah kami harus BPD itu harus ke Disub sendiri, Pak, untuk mempercepat itu bagaimana? Kami sudah ke Bunda Desa, ke kecamatan, bahkan di grup-grup medsos itu udah ramai, tapi nyatanya itu masih gelap. Dan pernah pemilihan sekali itu dari terpaksa kami keluarkan dari uang kas masjid untuk pemeliharaan. Oleh karena itu mungkin minta solusinya, Pak. ya, Apakah kami sendiri BPD yang harus ke Disub atau bagaimana? ya. Makasih, Pak. Nanti kita coba komunikasikan, Pak ya, dengan di subnya, Pak. Artinya di lokasi Desa Gunung Sari, Pak ya. Nanti coba komunikasikan di subnya. Jalannya jalan kabupaten, Pak ya. Iya, kabupaten nanti komunikasikan kebetulan. Berarti masuknya kecamatan Sukubiwang ya. Sukubiwang ya. Nah, kebetulan Sukubiwang ada di binaan kami, Pak, di binaan kami di Bapeda, Pak. Iya, nanti kita coba komunikasikan, kita bantu, Pak ya. Kita bantu ya. Insya Allah, Pak ya. Ya udah, terima kasih nih Pak. Mungkin Bapak yang tadi sampaikan sesudah event Bapak ketemu sama binwilnya Pak. Bapeda Pak. Mudah-mudahan terlaksana Pak. Terus satu lagi Pak, mangga satu lagi. Ya Pak. Ini sesi acara materi dengan inspektorat Pak ya. Biar bagi-bagi Pak ya. Baiklah, terima kasih izin saya Suparman, perwakilan dari Desa Jaya Mulia, PPD. Di sini peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa. Nah, intinya seperti ini Pak. Kami untuk meningkatkan kapasitas itu kan butuh sarana prasarana. Sedangkan kami khususnya Jaya Mulia, sarana kami kadang kantor kami tidak ada. Mungkin apa sih yang lain punya gedung sendiri, BPD atau seperti apa? Kami tidak punya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas mengenai kita untuk bekerja. Kami mengajukan seringkali ke desa, ya tolonglah ada apa sih, ada inventaris, laptop atau apa kek, ya nggak dapat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mengenai jalan poros. Nah saya juga sih sebagai BPD bingung mengarahkan kemana, karena misalkan kita ke ADD katanya itu buat gang, sedangkan KPU itu bukan wewenangnya. Sedangkan kami di Jaya Mulia, jalan poros itu ada 2 titik sangat panjang. Yang pertama itu Haurgelis Jaya Mulia, yang kedua itu Jaya Mulia dan Gantar. Itu yang Jaya Mulia Gantar ini anak-anak sekolah di situ banyak, dan juga Haurgelis Jaya Mulia itu banyak. Nah itu sekian dan terima kasih. Terima kasih dari Jaya Mulia ya Pak ya. Saya kebetulan Pak yang ngurusin keuangan DDADD Pak. Dan saya tadi udah sampaikan nama saya Sulaiman Pak, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Pak. Jadi untuk urusan yang berkaitan dengan Sapras Pak ya. Dan ini insya Allah Pak, mudah-mudahan kita doanya semua. Ini berkat usulan Ketua BPD juga tahun 2023 Pak ya. Ya, kami nanti di tahun 2025 ini akan dituangkan dalam di Perbu Pak. Bahwa kami sering adakan pelatihan dengan KUU, sering kami menginformasikan dengan Pak KUU, tolong adakan sekretariat BPD. Tolong adakan Sapras dan prasarananya. Mudah-mudahan Pak dengan adanya ketemuan ini kami selalu mencatat Pak. Jadi nanti habis dari sini mungkin sorean juga saya telepon KUU-nya, tolong Pak KUU selesaikan. Jadi itu. Nah kedua yang berkaitan dengan jalan poros Pak ya. Kalau jalan poros itu jalan kabupaten, nanti Bapak nih yang ini. Nah itu, jadi kalau urusan yang berkaitan dengan anggaran di desa, mudah-mudahan saya bisa jawab karena kewenangan kami Pak.
Tapi kalau misalnya hal dengan jalan poros, terkecuali jalan desa. Jalan desa itu wajib menggunakan uang DD ya. Jadi ketentuan dalam anggaran dana desa itu Pak yang nggak boleh digunakan itu untuk misalnya membangun balai desa. Itu nggak boleh Pak. Pasal dan ayatnya kami belum ditentukan. Tapi misalnya adanya pemeliharaan, perbaikan, nggak apa-apa. Kalau bangun itu nol, total nol banget gitu, dibangun, nggak boleh. Nah, untuk membangun balai desa, untuk membangun masjid, nggak boleh. Yayasan, yatim piatu, belum. Mungkin nanti ke depan ada ketentuan yang begitu. Tapi untuk sementara ini masih menggunakan PMK 146 tahun 2023. Untuk jalan poros mungkin nanti Pak Dida akan menyampaikan. Terima kasih, ini Jalan Haurgelis Jayamulya ya. Berarti maksudnya Kecamatan Haurgelis ya? Masuk ke Haurgelis semua ya? Termasuk Jalan Jayamulya Gantar. Berarti melatih 2 kecamatan ya? Ke Kecamatan Gantar. Kalau Jayamulyanya, kecamatan apa Jayamulya? Proyek Gantar berarti ya? Proyek Gantar. Haurgelis Jayamulya. Ya, jadi gini aja nanti ini catat sama kami ya, catat ya Pak, untuk nanti pada saat musrembang kan setahun sudah berjalan ya. Pada saat musrembang nanti pada program prioritas, jadi prioritas utama nih Pak, masuk prioritas utama. Kalau memang jadi prioritas di desanya, di kecamatannya Pak ya, diskusi dengan kecamatan prioritas utama, masuk prioritas utamanya. Nanti kita bantu ke teman-teman di tim yang masuk ke Haurgelis, yang di wilayahnya Haurgelis Pak, kan dibagi-bagi Pak ya, personilnya. Nanti pada saat itu akan kita sampaikan kami ke tim Haurgelisnya supaya agak perhatikan jalan Haurgelis sama Jayamulya gitu Pak ya. Berapa kilo tuh Pak? 4 kilo. Sama sekali belum di... Oh, cor. Berarti baru 120 meter gitu ya? Iya, belum semuanya, belum tuntas ya. Iya. Oh, jalan mulai Gunta-Gantar sampai belum? Oh, yang tadi Haurgelis sama Jayamulya yang sudah sedikit ya? Oh, berarti Jayamulya Gantar masih sekali belum, Pak. Ya, Pak, nanti pada saat kalau musrembang desa udah ya? Udah belum di desa Haurgelis apa desa mana Pak? Bapak tinggalnya? Ya, musrembang desa udah belum? Enggak, musrembang desanya udah belum? Udah dimasukin. Nah, nanti tinggal di musrembang kecamatannya menjadi prioritas Pak. Ya. Nanti saya juga akan komunikasi dengan teman-teman di khususnya yang wilayahnya wilayah Haurgelis Pak ya. Karena kan terbagi-bagi supaya jadi prioritas pada saat musrembang Pak. Gitu. Termasuk komunikasi dengan PUPR-nya kan, dinas PR-nya. Nanti kita bantu Pak. Bantu. Itu Pak ya. Dari Jayamulya Pak. Itu Pak ya penjelasan, nanti kita bantu coba komunikasikan dengan timnya. Termasuk nanti komunikasi dengan dinas PUPR-nya Pak. Kalau tahun sekarang kan tidak mungkin karena sudah anggarannya ini mungkin untuk ke depan. Ini juga berarti kan 2026 Pak. Tahun 25-nya mungkin di dinas PUPR-nya sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan mana gitu Pak ya. Kecuali kalau di perubahannya ada kemungkinan untuk berubah Pak ya, di perubahan anggaran gitu. Perubahan anggaran 25 di perubahan anggaran sekarang ya. Itu ya penjelasan Pak ya. Nanti kita coba bantu termasuk yang Gunung Sari itu PJU ya. PJU itu berarti jalan kabupaten di jalan Gunung Sari ini jalan raya ya. Jalan raya ya. Iya yang pinggiran saluran. Oh bukan. Oh iya jalan raya yang arah Cirebon kan. Yang mau ke Binaria. Yang oh jalan poros. Oh nanti kita komunikasi dengan Pak Camat lah. Pak Sulardi ya. Pak Oding. Ya kebetulan sering komunikasi juga ya. Makasih Pak ya. Oke Pak ya, kiranya udah cukup Pak ya. Supaya masuk ke materi 2 Pak ya. Biar ada ini
Jadi aplaus dulu Pak untuk Pak Sekretaris Pak.